malam talk show Pojok Komunitas dengan tema mitigasi bencana belajar sebelum ujian dengan PR bersama dengan kantor SAR Bandung, ada Pak Deden Ridwansyah yang juga hadir malam hari ini, ada Kang Widi, Kang Agus Wiradi dan Kang Asmul dengan PR. Saya akan bacakan dulu beberapa interaksi dari Anda dalam Citizen Report dari 0812211911 sekian. Pukul 20:11 pendengar PR melaporkan arah Sumedang lewat Ranca Ekek tersendat pendengar PR di Pasar Parakan Muncang, hindari pasar lewat Jalan Kampung ke Gunter atau Gria Sampurna, keluar Jalan Parakan Muncang Simpang. Untuk yang sudah di Cikupa tentang mitigasi SAR, ini yang juga menarik begitu ya. Tadi Kang Widi sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan mitigasi, apa bedanya dengan pencegahan begitu ya. Dan sejauh ini atau selama ini kan mitigasi itu biasanya dilakukan pada calon korban. Nah sekarang ada konsep yang ini akan diusung ke depan begitu ya, ada mitigasi SAR. Nah ini Kang Agus mungkin bisa ceritakan seperti apa sebenarnya mitigasi SAR ini dan apa pentingnya mitigasi SAR. Izin Kak Kansan untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya bicara mitigasi SAR ini sudah lama konsepnya sebenarnya, tapi memang kita melihat bahwa kondisi Indonesia dengan kurang lebih 17 gunung aktif, ya kan, yang bergejolak dan banyak lagi gunung-gunungan termasuk kita di Ring of Fire. Akhirnya KP3 itu berpikiran, kenapa tidak sih kita mempersiapkan sistem RENOP ya, jadi kalau bahasa itu ada, kita mempunyai sistem perencanaan operasi. Oke. Ya kan, nah sistem perencanaan operasi itu terkait dengan pencarian orang hilangnya dan termasuk bagaimana penyiapan potensi-potensi berbasis masyarakat. Misalnya contoh tadi kalau kita bicara sekarang kan Bapak Presiden jelas menyatakan Citarum harus bersih, ya kan? Nah, di satu sisi kalau Citarum sudah bersih kan banyak industrial, ya kan? Nah kalau tiba-tiba ada orang tenggelam sementara waktu potensi SAR-nya tidak ada di sana, tapi paling tidak itu kami mengajak juga ya untuk dunia usaha, untuk semua elemen masyarakat. Jadi kalau kita bicara Citarum, kalau ada yang tenggelam, nah bisa jadi nanti security-nya, karena intinya kita akan mengupayakan bersama-sama Basarnas untuk membuat satu konsep terpadu yang akan kita sampaikan ke Komisi 5 keterkaitan dengan bagaimana ada standarisasi tertentu terkait dengan misalnya tadi ada orang tenggelam, ini siapa yang mempunyai hak menolong dan segala macam, gitu. Itu yang pertama. Terus kedua misalnya, kemarin saya sempat bincang-bincang sedikit dengan Asosiasi Perhotelan dan Restoran Indonesia terkait dengan posisi hotel-hotel yang ada di radius KRB 5 KRB 2 dengan 5 km di wilayah Gunung Tangkuban Perahu. Bisa kita bayangkan, sejarah menyatakan bahwa aliran awan panas, aliran gas racun termasuk lahar itu lahar charter. Nah, sementara waktu di charter itu konsentrasi pemukiman dan hotel. Pertanyaannya, seandainya, mohon izin Kak Ansar, kalau dari Bandung ke Tangkuban Perahu berapa jam? Nah, iya, kurang lebih 2 jam setengah. 2 jam setengah. Sementara waktu kalau kita bicara erupsi, 5-10 sudah sampai ke daerah tersebut. Nah, bagaimana asosiasi hotel ini juga akan dirangkul oleh Basarnas, dan kita juga akan berupaya untuk melakukan edukasi kepada mereka bahwa penting juga loh untuk melakukan kesiapsiagaan terkait dengan bencana apapun. Mungkin seperti itu. Ya. Dan selama ini memang konsep ini belum ada. Artinya secara nasional begitu? Ya, kalau secara nasional sih belum ada ya. Inisiatif dari masing-masing UPT-nya Basarnas ini. Saya 2 bulan yang lalu dari juga sounding ke asosiasi hotel, bahkan langsung kita terusin ke Dinas Pariwisata, karena memang dalam Undang-Undang 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan juga mengatur bahwa setiap pengelola tempat wisata yang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan jiwa itu harus mempunyai personil atau petugas yang memiliki sumber daya yang memiliki kompetensi SAR lah, seperti itu, terkait dengan bagaimana positif pengamanan mereka terhadap para pengunjung wisatawan itu. Jadi tentunya kita sudah sounding ke berbagai macam pihak, tinggal bagaimana sekarang mewujudkan itu. Tentunya ini bisa terwujud kalau semua saling terlibat di dalam merumuskan terkait dengan konsep-konsep itu. Nah inilah salah satu juga bentuk dorongan dari P3D ini, bagaimana kita mengemas produk tersebut sehingga yang menunggu petugas itu kan lama. Betul. Mereka contohnya hotel kalau misalkan terjadi kebakaran di lantai 3, lantainya lantai 5, ada 2 lantai ke atas, itu siapa yang akan memberikan pertolongan
tentunya kan petugas di sana. Iya. Selain security mungkin juga petugas hotel sendiri juga harus punya kemampuan itu. sebenarnya. Oke, baik. Saya paham konsepnya dan ini penting sekali begitu ya, penting sekali karena untuk respon cepat ya kan namanya bencana satu tidak diduga dan dampaknya bisa langsung terasa dan bisa berakibat fatal. Sementara kalau nunggu petugas dengan jarak tadi disampaikan taruhlah tempatnya yang cukup jauh bisa lebih dari 1 jam, nah itu mah sudah keburu kumaha gitu ya. Itu gini Mas ya, jadi ini bisa saya sampaikan. Nih, gua pengen ingetin dulu, jangan lu terus. Ini nggak gini. Kita harus mengedukasi dalam hal jangan memposisikan kita adalah yang serba bisa. Tapi bagaimana media PRFM ini nyampe ke masyarakat? Saya ingin SAR adalah kita, BNPB adalah kita. Jadi bagaimana pesan Pak Mas Widi tadi ya, mitigasi terhadap pelatihan yang dilakukan oleh Basarnas itu ada satu poin yang harus disosialisasikan kepada masyarakat secara masif. Di Basarnas saya tahu ada program SAR Go to School. Saya yang setiap tahun mungkin ini sekarang gempa, lalu ada tsunami. Erupsi gitu lah, Gunung Tangkuban Perahu. Bentar lagi musim hujan. Saya tinggal di daerah selatan. Ini hampir 4-5 tahun kita prepare ya. Bagaimana waktu itu masyarakat teriak, di mana Basarnas, di mana BNPB? Aku terkucilkan, negara nggak hadir. Ya, saya sebagai masyarakat bagian daripada negara yang harus mengedukasi mereka, ya survive. Jadi bagaimana mempertahankan diri di masyarakat? Jangan dulu mengandalkan diri. Kemarin waktu tahun 2015 ya, kita edukasi masyarakat di situ. Potensi SAR itu dibentuk dengan ada namanya Pak Bambang beberapa kali diliput oleh media. Ya. Dia bagaimana mengajak masyarakat sekitar untuk survive terhadap ketika terjadi banjir. Ya. Lalu saya kasih jejaringnya. Saya ajak di dunia industri untuk support juga pasti. Siapkan perahu. Jangan bikin nasi bungkus melulu gitu kan. Jangan bikin kasih maksudnya. Siapkan perahu. Dalam suasana yang sekarang sedang musim kemarau, perahunya dirawat dong. Ketika banjir, mereka sudah prepare. Nanti udah next mungkin PRFM ngasih life jacket gitu kan, pelampung untuk masyarakat Balenda sana. Ya, yang jelas-jelas ya di musim banjir itu menjadi sebuah persoalan yang rutin. Ya, mereka nggak mau pindah. Ya. BNPB sudah menyediakan tempat pengungsian full karena ribuan di sana. Basarnas juga prefer gitu kan, karena di situ adalah terjadi peristiwa yang betul-betul setiap tahun. Sebentar lagi musim hujan, Kang Widik. Ya. Nah inilah. Jadi selama pemerintah belum mampu, artinya masyarakat pun harus diedukasi untuk menyambut persoalan kebencanaan ini. Takdir kita hidup di negara yang betul-betul ke dapur ring of fire, gempa, gunung meletus, ini waspada. Itu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat semua. Jangan mengandalkan Basarnas, jangan mengandalkan potensi SAR. Jadi saya ingin merespon semua masyarakat Indonesia khususnya ada hal-hal yang sifatnya kebencanaan, tapi itu udah otomatis. Ya. Kita adalah penolong, gitu kan? Jangan menolong diri kita juga. Itu ada kali kan? Ya, saya setuju dengan konsep Mas Mul. Ya, oleh sebab itu kami mengajak gitu ya, bukan hanya Basarnas kemudian BPBD, tetapi semua elemen lembaga yang terkait lah. Kemudian juga TNI Polri 2 jam setengah. Masyarakat ya teriak ini di mana gitu kan? Pemerintah di mana yang seperti itu? Nah, tanpa mereka menyadari bahwa kendala dan kesulitan kami di dalam menangani banjir itu kan dengan yang moda transportasi atau kemacetan yang begitu kronis di daerah sana, kami juga kesulitan untuk masuk gitu. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Ya tentunya apa yang disampaikan tadi beliau, ya kita forum komunikasi daerah ini kembali lagi, mari kita bersama-sama nanti untuk lebih banyak mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat memang survive. Siap. Baik. Tanpa bantuan masyarakat ya kita juga nggak berarti sebetulnya. Ya. Nah itulah kesadaran masyarakat itu yang paling penting. Ini kan diri jauh-jauh dari Depok spesialis gempa. Dari sini mau langsung ke Tangkuban Perahu ya. Monitor terus menginformasikan gitu kan. Jadi terkait dengan edukasi yang baru saja disampaikan oleh bapak-bapak di sini gitu ya. Ada Kang Nandi ini menyampaikan kan Indonesia ini maaf sangat rawan bencana begitu ya. Bisa nggak kalau tanggap bencana ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dari SD sampai dengan menengah atas? Sejauh ini kan sebetulnya kalau yang namanya kesiapsiagaan bencana itu sudah cukup lama sebetulnya dimintakan agar di sekolah itu juga adalah pelatihan. Tapi kan memang belum secara resmi masuk ke dalam kurikulum. Nah, apakah
melihat kondisi kita sekarang, tadi ring of fire, kita adalah dapur bencana begitu ya. Haruskah ini masuk kurikulum? Ini gimana nih tanggapannya? Siapa? Kami di Sebetulnya sih kalau bicara update dari 2015 sudah masuk kurikulum sekolah. Cuma memang mungkin belum sekencang yang lain. Oke. Penguatannya penguatannya di siang saya jalan-jalan sama keponakan saya si Pipo itu umur 5 tahun ya. Terus dia cerita kemarin gempa, saya lagi nonton TV katanya. Terus saya nanya, kok kalau ada gempa diajarinnya gimana di sekolah ini? Anak TK ya, TKB. Dia bilang sederhana, ya kalau bisa lari keluar, kalau enggak turun di bawah meja. Artinya udah 5 tahun wae apa gitu ya. Dan itu masuk di kurikulum. Cuma kadang kan kita orang tua teh malas buka buku sekolah ya. Jadi ngajarin ngegantungin ke sekolah, padahal pendidikan terbaik adalah dari rumah. Jadi kalau itu si orang tua ngedidik anaknya dari rumah, insya Allah akan lebih aware. Atau bahkan kalau kami di program yang sejuta sekolah aman, rumah sakit dan sekolah aman itu ngajakin anak-anak untuk ngerti soal bencana sehingga orang tuanya yang malu. Udah kurang ngerti, nah kurang ya, gitu. Nah seperti itu sebenarnya di kurikulum udah ada, cuma emang perlu ditingkatkan. Hanya memang mungkin Ada persoalan literasi. ya, itu masalah terbesar di Itu yang terbesar di negara ini. Jadi saya ingin mengajak Bang Rizal gitu, mari kita budayakan literasi untuk lebih masif lagi. Jadi kalau kita kan ini persoalan yang sekarang sedang trending, persoalan Labuan Perahu, itu hot ya. luar biasa. Jadi bagaimana kan mereka hanya melihat permukaan, tidak mau share saring baru share gitu kan. Jadi kalau ada rumusnya di Menko Info tuh saring dulu baru share. Nah ini Saring sebelum sharing, ya. kepanikan itu menandakan secara individu itu paniknya itu betul-betul panik di digital, di dunia nyata juga gitu kan. Kemarin saya dengar di mana yang meninggal tuh karena kepanikan gitu kan. Ya, Sukabumi itu wah orang sampai ke langsung terjadilah. Jadi kita harus betul-betul ya, saya benar PR kan dengan masif juga membudayakan literasi. Literasi digital maupun literasi yang tadi sampaikan oleh Mas Billy itu buku banyak sekali. Ya, saya di sekolah itu masuk dalam beberapa eskul ya, itu salah satu upaya untuk mengedukasi anak-anak ya, untuk lebih paham tentang kebencanaan. Jadi yang tadi sebutkan pramuka di PMR, di grup pencinta alam. Oke, baik. Ini